Shalom dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan buat Anda semua yang sudi bersama-sama di dalam siaran rohani ini, Pamasih Media. Pada Sabat ini adalah Sabat yang ketiga untuk triwulan yang ketiga tahun 2022. Sekali lagi saya senang untuk mengucapkan selamat hari Sabat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menikmati berkat-berkat yang indah, berkat-berkat rohani sepanjang Sabat ini. Dan untuk memulakan siaran rohani Pamasih Media pada Sabat ini, saya akan menjemput 3 penyampai lagu pujian. Yang pertama adalah Elder Jaili daripada Beluran Sandakan, dan yang kedua adalah Saudara Kuhim dan juga Saudara Jodin yang akan menyampaikan sebuah lagu dalam bentuk instrumental yang berasal daripada gereja SDA Puhus Tamparuli. Dan lagu yang ketiga akan disampaikan oleh Cik Kemilia daripada gereja SDA Kapak Tamparuli. Mari kita menikmati lagu-lagu pujian ini. Dipersilakan. Pandanglah burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di
Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejalan saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejalan saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan Puji Tuhan dan terima kasih dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Saat ini saya senang sekali lagi untuk mengambil sebuah lagi lagu pujian, dan lagu pujian ini akan disampaikan oleh sahabat saya, Saudara Max Malino daripada Gereja Raun Laboya, Tuaran. Dan selepas saja lagu ini, saya akan membawa saudara dan saudari di dalam doa. Dipersilakan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal
tinggal di dalam hatimu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur karena berada di Sabat-Mu dan sudah menyediakan hati kami untuk menerima apa juga berkat rohani
yang kami terima melalui kebaktian kami di gereja, juga kebaktian yang kami nikmati secara maya ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada Sabat ini kita berpeluang sekali lagi untuk mendengar berita mision. Dan di Pamasih Media, berita mision pada Sabat ini akan disampaikan secara maraton oleh para belia Gereja SDA Puhus Tamparule. Saya persilakan 6 belia untuk menyampaikan berita mision Sabat yang ketiga. Selamat hari Sabat. Tajuk bacaan berita mision kita pada hari ini, Nyanyian Dalam Hatiku, dari Bolivia dan ditulis oleh Gabriela. Bukit berombak-ombak di Bolivia. Beberapa penyanyi terkenal saat menyenangi musik pada zaman kanak-kanak mereka, tetapi ini tidak bagi Gabriela. Dia dibesarkan di La Paz, Bolivia, sangat menyenangi untuk dekat dengan Yesus. Sejak lahir, ibunya mengajarnya tentang kasih Yesus. Dia membesar dengan mengetahui bahwa 10 perintah, termasuk perintah keempat tentang Sabat hari ke-7, mencerminkan sifat kasih-Nya. Dia memahami kepentingan persepuluhan dan persembahan. Ketika dia berumur 9 tahun, dia memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan. Tetapi apabila bertahun-tahun berlalu, dia mulai mengenali keseronokan dunia, dan pintu kepada keseronokan itu adalah musik. Gabriela suka menyanyi untuk keseronokan pada cuti sekolah. Kemudian, dia dijemput untuk menyertai kumpulan musik. Dia dengan senang hati bersetuju, berpikir bahwa dia boleh memulakan kerjaya musik dan menjadi terkenal. Pada usia 19 tahun, dia yakin bahwa menyanyi adalah hidupnya. Semasa belajar di university, Gabriela menyanyi dengan beberapa kumpulan musik. Kadang-kadang dia terfikir sama ada dia mungkin melakukan kesilapan seperti ketika dia terlibat dalam kemalangan jalan raya yang dahsyat. Dia adalah satu-satunya orang yang cedera. Dia menamatkan pengajian sarjana dengan ijazah dalam bidang psikologi. Kemudian dia dan beberapa rekan menubuhkan kumpulan musik baharu yang mendapat kejayaan segera. Kumpulan itu membuat persembahan di pelbagai acara. Gabriela suka pergi ke pesta dan membelanjakan uang untuk barangan mewah. Dia suka menyanyi dan membelanjakan uang. Tetapi apabila dia menyanyi atau membelanjakan uang, dia berasa kosong dalam sanubarinya. Kehidupan seolah-olah tidak mempunyai apa-apa makna. Gabriela tidak berhenti pergi ke gereja Adventist sepenuhnya. Dia seorang Kristen pada beberapa pagi Sabat, tetapi dia kembali ke kehidupannya yang lain selepas acara kebaktian. Pada suatu pagi, dia mendengar musik istimewa di gereja. Keinginan terbentuk dalam hatinya untuk menyanyi bagi Tuhan. Saya ingin menyanyi di gereja, pikirnya. Ibu saya akan sangat berbangga dengan anak perempuannya menyanyi di gereja. Tidak lama kemudian, Gabriela menghadiri gereja secara tetap. Bukan saja untuk kebaktian pagi, tetapi juga untuk program petang. Dia juga mula mendengar penyanyi Adventist. Dia menyadari bahwa dia ingin meninggalkan musik dunia, tetapi dia bergelut dengan keinginannya untuk menjadi terkenal. Dia berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Kemudian, wabah COVID-19 menutup segala-galanya. Gabriela tidak lagi dapat membuat persembahan di atas pentas. Daripada putus asa, dia berasa sangat lega. Kini lebih mudah untuk memutuskan semua hubungan dengan bahagian hidupnya yang kosong dan tidak bermakna itu. Dia menjadi kawan rapat dengan pastor gereja. Pastor menjemputnya untuk belajar Alkitab. Dia menerima dengan gembira. Apabila dia selesai, dia memutuskan untuk mendedikasikan semula hatinya kepada Tuhan melalui pembaptisan semula. Dia merasakan bahwa Tuhan memberinya peluang baharu untuk hidup baginya. Gabriela memasuki air pembaptisan kurang dari setahun sejak pandemik melanda. Dalam doa semasa pembaptisannya, dia menyatakan bahwa semua yang dia miliki adalah milik Tuhan.
saya memberikan hidup, kurnia, dan bakat saya untuk pelayananmu. Dia berdoa. Selepas pembaptisannya, dia menukar pentas untuk Zoom. Di mana dia menyanyi untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Atas permintaan pemimpin gereja, dia juga mulai menjalankan seminar psikologi dalam talian dan kajian Alkitab. Melalui pengaruhnya, 4 orang telah dibaptiskan semasa wabak itu. Gabriel mempunyai message khas untuk orang muda yang mungkin seperti dia, tergoda untuk menyimpang dari jalan yang membawa kepada Kristus. Buang masa Anda di dunia katanya. Setiap orang mempunyai kurnia dan bakat, Anda hanya perlu mencarinya dan menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantumu ke gereja baru di lapas kampung halaman Gabriela di Bolivia. Terima kasih merancang untuk memberi persembahan dengan murah hati pada 24 September. Terima kasih dengan penyampai berita mision pada Sabat ini. Mari kita teruskan lagu pujian di siaran rohani pada Sabat ini sebelum kita mendengar khotbah. Dan penyampai lagu pujian yang seterusnya akan disampaikan oleh Elder Doni bersama dengan anaknya, Depni Mileni. Saya mempersilakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat
perlu Kau Tuhan, Kami perlu Kau, keajaiban-Mu, kami butuh Kau. sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Pada saat ini kita akan berdoa dan saya mempersilakan Depni Mileni untuk membawa kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas penjagaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada saat ini kami dapat memuji nama Engkau ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan daripada hamba-Mu, Pastor Melvin. Kiranya Engkau sentiasa beserta dengan beliau, melapisi hati, pikiran, dan mulutnya, agar pelajaran yang disampaikan oleh beliau dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Biarlah kami juga diberi bimbingan agar sentiasa fokus untuk mempelajari firman-Mu dan melayani Engkau. Dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengar khotbah di Sabat yang ketiga di saluran rohani ini. Dan sebelum pembicara diberi ruangan, ada baiknya saya ingin memperkenalkan siapakah pembicara kita pada Sabat ini. Pembicara kita pada Sabat ini adalah Pastor Melvin Dixon Meliton, dan beliau berasal daripada Sandakan. Dan sekarang ini keanggotaan beliau adalah di Gereja Ulu Dusun Sandakan. Dan sekarang ini beliau masih lagi melayani gereja kita di Ulu Dusun Sandakan. Demikian serba sedikit tentang pengkhotbah kita pada Sabat ini. Dengan ini saya mempersilakan Pastor Melvin Meliton untuk memberikan santapan rohani Sabat ini. Saya mempersilakan. Shalom dan selamat Sabat kepada semua saudara dan saudari yang menonton melalui channel YouTube Pamasi Media. Dimanapun Anda berada pada saat ini, saya percaya Anda semua dalam lindungan dan jagaan Tuhan yang perkasa. Baiklah, pada Sabat ini kita akan mempelajari sebuah tajuk ataupun sebuah judul perkongsian firman Tuhan yang saya akan bagi tajuk atau memberikan tajuk, yaitu From Zero to Hero. Ya, From Zero to Hero. Namun sebelum kita lebih lanjut ke dalam firman Tuhan ini, mari saya bawa kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan rahmat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, pada Sabat yang mulia ini, kami mau mendengarkan perkongsian firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar nanti. Bila kiranya apa yang kami akan dengar, pelajari, dan kami lihat ini Tuhan, akan menjadi sebuah kekuatan dalam diri kami. Sementara nanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, besertalah dengan kami dimanapun kami berada pada saat ini yang sedang menonton perkongsian firman Tuhan melalui saluran YouTube Pamasi Media ini, agar kami sentiasa dalam keadaan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat Sabat kepada kita semua yang menonton pada Sabat ini. Kembali saya tekankan tajuk perkongsian firman Tuhan yang akan saya bawakan pada Sabat ini, yaitu From Zero to Hero.
Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu ada di antara kita yang pernah dan kenal akan nama ini. Hall of Fame, Dewan Kemasyuran, oke, ataupun Walk of Fame. Nah, Walk of Fame ini adalah tentang orang-orang yang termasyur, yang mempunyai prestasi ataupun memiliki pencapaian yang luar biasa di dalam bidang career mereka masing-masing. Oke. Nah, ada beberapa nama yang masuk dalam Hall of Fame yang saya akan sampaikan di sini, dan sebenarnya ada lebih ramai lagi. Tapi ini yang saya akan coba masukkan dalam untuk pengetahuan kita bersama. Siapa tidak mengenal legenda bola sepak dunia berasal daripada Brazil yang bernama Pelé. Tentu sekali bagi Anda yang meminati sukan bola sepak, mengenali akan individu ini. Individu yang begitu luar biasa, sangat lincah ketika dia membawa bola, dan seringkali memberikan kemenangan kepada timnya. Dan sehingga atas pencapaian dan prestasi yang dimilikinya ini, dia dinobatkan dan juga dimasukkan di dalam senarai Hall of Fame ini. Kemudian ada juga Muhammad Ali. Saya percaya juga bagi Anda yang meminati sukan lasak seperti boxing, mengenali akan legenda ini, yaitu Muhammad Ali. Dan kemudian pastinya semua orang mengenali juga akan individu ini, yaitu Elvis Presley, yang dikatakan sang raja musik rock and roll. Dan saya percaya sampai saat sekarang pun, lagu-lagu yang pernah didendangkannya ini menjadi lagu kegemaran dalam kalangan umur yang tua maupun yang muda. Karena lontaran suara yang dimilikinya begitu luar biasa. Dan lagu-lagu yang dihasilkan juga begitu menarik minat mereka yang mendengarkan. Kemudian, Madonna, ikon kecantikan, sang diva, yang mana dia sering dilabelkan sebagai mentor bagi para wanita untuk mencantikkan dirinya. Mempunyai karakter, mempunyai bentuk muka, raut wajah yang begitu luar biasa, sehingga dia dinobatkan sebagai sang diva dan dimasukkan juga di dalam Hall of Fame ini. Kemudian, seorang pelakon, Arnold, yang pernah menjadi gubernur California, oleh karena prestasi dalam karirnya begitu menakjubkan luar biasa, sehingga namanya ini dimasukkan juga di dalam daftar nama Hall of Fame. Oke, kita mengenali siapa beliau ini. Kalau kalian yang suka melihat movie-movie action, bergenrekan action, Arnold ini merupakan salah satu pelakon yang sering membintangi dalam film-film genre tersebut. Nah, hanya orang-orang yang luar biasa saja yang dapat masuk ke dalam Hall of Fame ini. Oke, hanya orang-orang yang luar biasa. Orang-orang biasa, apalagi yang dianggap sebagai golongan bawahan, ada dikatakan jangan pernah kita bermimpi yang nama kita akan masuk ke dalam daftar nama ini. Jangan pernah bermimpi. Maksudnya tidak akan mungkin. Kalau mungkin ada percentage ataupun persen untuk masuk, kemungkinan 0,1% saja. Oke, karena hanya orang-orang yang luar biasa saja yang dapat masuk ke dalam Hall of Fame ini. Tetapi mari kita coba melihat satu nama yang dicatatkan, namanya ini termasuk dalam Hall of Fame. Tapi Hall of Fame apa? Kita akan lihat. Seorang wanita yang kurikulum vitae-nya ataupun maklumat diri, maklumat pribadinya seperti berikut. Dia tinggal di tingkat 2 ataupun lantai 2 di Jericho Apartment. Kemudian dikatakan bahwa agama yang dimiliki oleh wanita ini adalah seorang kafir. Dan hobinya pula adalah bersolek, berdandan, ataupun bahasa Inggrisnya makeup. Kemudian pekerjaan yang dimiliki oleh wanita ini sungguh luar biasa. Dalam bahasa halusnya, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Ungkapan halus untuk pekerjaan ini. Tapi secara realitinya, kalau dalam bahasa kasarnya, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terlarang. Kenapa? Pekerjaan sebagai seorang pelacur. Mungkin kalau kita lihat dari slide ini, kita lihat daripada maklumat diri ini, kita sudah dapat mendekat, oh siapakah wanita ini? Iya, tidak lain tidak bukan, wanita itu adalah Rahab.
Rahab yang boleh kita lihat kisahnya di dalam Yosua, kitab Yosua. Lebih lagi dalam kitab Yosua pasal yang kedua, di mana peristiwa dia menyembunyikan 2 orang pengintai yang dikirim oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Nah, mari kita coba telusuri apa cerita mengenai Rahab ini. Kalau kita melihat di dalam catatan Yosua 2 ayat 1, dapat kita baca. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal. Siapa perempuan sundal itu? Yang bernama Rahab. Lalu mereka tidur di situ. Lalu mereka tidur di situ. Rahab dituliskan dalam Alkitab mempunyai career sebagai seorang pelacur ataupun sering disebut sebagai perempuan sundal. Dilabelkan oleh Alkitab sebagai perempuan sundal. Dan masyarakat melihat perempuan sundal ini ataupun mereka yang bekerja sebagai pelacur ini adalah sebagai sampah masyarakat yang dimana mereka ini tidak berharga. Pekerjaan mereka ini adalah pekerjaan yang keji. Dan akibat daripada itu mereka sering dijauhi. Tidak ada yang mendekat sama mereka. Kecuali pelanggan-pelanggan daripada pelacur itu. Tapi bagi orang-orang biasa, mereka mencoba untuk menjauhkan diri daripada mereka yang berstatus perempuan sundal ini. Namun anehnya, namanya ini masuk di dalam Hall of Fame. Nah, Hall of Fame yang mana? Yang disebutkan tadi. Bukan Hall of Fame di dalam penilaian dunia. Tetapi termasuk di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Seperti yang kita ketahui, kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini berisi nama-nama pahlawan iman, tokoh-tokoh pahlawan iman. Dan di mana nama wanita si kupu-kupu malam ini terdapat di mana? Ibrani 11 ayat 31. Mari kita lihat. Karena iman Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Nah, orang-orang durhaka adalah mereka yang tergolong daripada orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, yang kelakuannya adalah jauh menyimpang daripada apa yang Tuhan inginkan. Status perempuan sundal sepatutnya meletakkan Rahab sebagai orang-orang yang durhaka. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak turut binasa dengan orang-orang durhaka? Maka kalau kita lihat dalam kitab Yosua, dia terselamat. Rahab diselamatkan. Dan ada beberapa nama besar yang masuk dalam Hall of Fame Ibrani 11 ini. Yang pertama adalah Henok. Kita kenal siapa Henok. Yang selama 360 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat hidup-hidup untuk naik ke surga. Kemudian Nuh. Kita tahu waktu zaman Nuh, Alkitab menjelaskan bahwa kejahatan pada saat itu sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Hanya Nuh dan keluarganya yang diletakkan sebagai seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh ini juga hidup bergaul dengan Allah. Kemudian siapa yang tidak mengenali? Yaitu Abraham. Bapak semua orang percaya. Abraham juga diletakkan di dalam daftar nama Hall of Fame Ibrani 11. Pahlawan iman. Kemudian Musa. Yang kita tahu, pemimpin besar bangsa Israel. Sahabat karib yang berbicara dan berhadapan muka dengan Allah. Sebenarnya ada ramai lagi nama-nama tokoh Alkitab yang disenarakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Tetapi yang menjadi pertanyaannya pada saat ini adalah, mengapa wanita yang hidupnya tidak terhormat ini boleh masuk dalam daftar tokoh-tokoh terkemuka dalam Ibrani 11? Apa sebenarnya perbuatan luar biasa? Apa sebenarnya kelakuan yang dia telah lakukan yang berkenan di mata Tuhan, sehingga dia dilakukan ataupun namanya ini diletakkan sebaris dengan nama-nama para tokoh-tokoh iman di Ibrani 11 ini? Ada beberapa hal yang Rahab lakukan. Mari kita cari tahu. Yang pertama adalah ketika Rahab percaya kepada Tuhan. Yosua 2 ayat 11 menuliskan, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, dan juga di bawah. Nah, bagi memahami untuk poin yang pertama ini, kita coba
buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca daripada ayat yang ke-8 sehingga ke ayat yang ke-11 ini. Dikatakan, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu. Ini perkataan Rahab. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat yang 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Iman percaya Rahab tidak terbentuk dengan tiba-tiba. Melalui ayat yang telah kita baca tadi, Rahab mendengar akan mukjizat-mukjizat ataupun penyertaan yang Tuhan telah lakukan terhadap bangsa-bangsa Israel pada ketika itu. Imannya terbentuk ketika dia mendengar keajaiban dan mukjizat yang dialami oleh bangsa Israel. Penyertaan dari Tuhan kepada mereka yang menuruti perintah Tuhan membuatkan Rahab ini jatuh cinta. Dan oleh sebab dia jatuh cinta kepada penyertaan Tuhan, dia mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Apa keputusannya? Percaya kepada Tuhan. Suatu pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Suatu teladan yang kita boleh pelajari daripada siapa? Daripada si Rahab. Rahab, perempuan sundal. Mari kita teruskan kepada poin yang kedua, yaitu Rahab menurut firman Tuhan. Dituliskan dalam Yosua 2 ayat 18. Sesungguhnya apabila kami di sini merujuk kepada orang-orang Yosua ataupun kedua pengintai itu. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang krimizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Kau kumpulkan di rumahmu. Untuk kita lebih memahami akan ayat ini. Untuk kita lebih memahami akan ayat ini, mari kita lanjut kepada Yosua pasal ke-6 ayat 20 hingga 21. Di mana dalam pasal ke-6 ini mencatatkan peristiwa Yeriko runtuh. Mari kita bacakan bersama-sama. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Perhatikan ayat seterusnya. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang tua maupun yang muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Melalui ayat ini kita dapat melihat sebuah peristiwa di mana Yeriko telah runtuh. Dan ketika Yeriko telah runtuh, para tentara-tentara yang dipimpin oleh Yosua ini masuk ke dalam Yeriko itu, dan mereka menumpaskan dengan mata pedang segala sesuatu yang ada dalam kota itu. Segala isi yang ada dalam kota Yeriko itu dibinasakan, baik daripada manusia juga kepada hewan-hewan peternakan mereka. Lalu sekarang kita akan melihat bagaimana pula dengan nasib si Rahab. Bagaimana pula dengan nasib si Rahab? Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di Yosua pasal ke-6 ayat 23, mengatakan, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, orang-orang yang bersama dengan dia, seluruh kaumnya, dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ingat tadi apa yang dilakukan oleh Rahab? Ada dua hal, ketika dia percaya kepada Tuhan dan juga ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya percaya perintah Tuhan datang kepada Yosua dan Yosua memberikan perintah itu juga kepada kedua orang tua, maksudnya kepada kedua orang pengintai.
Lalu firman Tuhan daripada kedua pengintai itu datang untuk pergi ke tempat si Rahab. Dan Rahab melakukannya itu. Itulah yang dilakukan Rahab. Dan kepercayaan Rahab kepada Tuhan tidak sia-sia. Oke? Ketika Rahab menuruti akan perintah itu yang diberikan kepada dia, Rahab berserta dengan seluruh kaumnya mendapatkan keselamatan daripada kebinasaan yang dilakukan di kota Yeriko tersebut. Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa dialami oleh si Rahab. Oke, dialami oleh Rahab. Jikalau dulunya dia hanya mendengarkan hal keselamatan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, tapi sekarang dia sendiri mengalami perkara yang menakjubkan itu. Dia melihat perkara yang menakjubkan itu. Dia mengalami dan merasai pengalaman yang begitu luar biasa, penyertaan daripada Tuhan. Perbuatan si Rahab ini yang menyembunyikan kedua orang pengintai membuatkan dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita boleh pelajari di sini berkaitan dengan Rahab. Walaupun Rahab yang dituliskan dalam kitab dilabelkan berstatus perempuan sundal, tetapi juga mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Oke, ini memberikan kita pengajaran, ini memberikan kita teguran. Siapapun mampu mendapatkan kasih karunia dan juga keselamatan daripada Yesus Kristus. Tidak kira apa latar belakang, tidak kira apa yang telah kita lakukan, apapun, tidak kira apa yang telah manusia lakukan yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun ketika seorang itu percaya, dan bukan hanya percaya, dan melakukan perintah Tuhan, kasih karunia Tuhan menaungi orang itu. Kasih karunia Tuhan menaungi kita semua. Jadi perhatikan hal ini baik-baik. Jangan pernah kita anggap bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, maka kita katakan, oh saya sudah tidak ada harganya lagi. Mungkin di mata Tuhan, Anda tidak berharga, ataupun apa yang kita lakukan itu membuatkan kita rasakan kita tidak dihargai oleh orang lain. Tetapi tetap di mata Tuhan, semua makhluk ciptaannya adalah sangat berharga, dan dia mau supaya semuanya diselamatkan. Mari kita pergi kepada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan lagi. Rumah pelacuran, rumah tempat maksiat dilakukan, yang yaitu milik Rahab. Oke, berubah. Rumah maksiat Rahab ini berubah menjadi sebuah tempat perlindungan, menjadi sebuah rumah keselamatan saat dia percaya kepada Allah dan saat dia menuruti. Tuhan akan hadir di tempat di mana kita katakan, oh situ tidak ada keselamatan, tempat itu penuh dengan dosa. Tetapi ketika ada orang yang mau bertobat, ketika ada orang yang mau percaya dan menurut perintah Tuhan, Tuhan hadir di tempat itu. Dan bahkan Tuhan mengubah tempat itu menjadi sebuah tempat keselamatan. Asal saja orang itu mau tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kita lanjutkan. Kita mengetahui bahwa Rahab melakukan kebaikan dengan cara yang benar. Nah, mari kita berbicara secara serius di sini, secara reality. Banyak orang mampu melakukan kebaikan. Banyak orang. Bahkan boleh katakan semua orang mampu melakukan kebaikan. Tetapi, apakah kebaikan itu dilakukan dengan cara yang benar ataupun cara yang sebaliknya? Kitab Yosua 2 ayat 12 menuliskan, karena aku telah berlaku rahmah terhadapmu. Oke, ketika aku telah berlaku ramah terhadapmu. Ini merupakan kata-kata Rahab kepada kedua orang pengintai tersebut. Nah, selanjutnya kita coba kaitkan dengan Yosua 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Oke, perintah Tuhan bilang, kota Yeriko ini dan segala isinya akan dimusnahkan. Hanya saja Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Dia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang dikatakan apa? Yang kita suruh. Karena kebaikan yang Rahab lakukan dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar.
Rahab dan seluruh orang yang bersama-sama dengan dia mendapatkan kasih karunia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perbuatan baik sekecil apapun, kalau itu dilakukan dengan cara yang benar, pastinya mendatangkan hasil yang begitu luar biasa. Oke, mendatangkan hasil yang luar biasa. Rahab, seorang pelacur. Oke, Rahab merupakan seorang pelacur yang berangkat daripada titik kosong alias zero, tetapi percaya kepada Allah yang hidup serta menuruti perintahnya, melakukan kebaikan dengan cara yang benar. Rahab percaya kepada Allah yang hidup serta menuruti perintahnya dengan melakukan kebaikan dengan cara yang benar. Lalu titik kosong daripada Rahab itu diangkat menjadi hero, menjadi pahlawan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang pertama tentang silsilah Yesus, nama Rahab tercantum. Oke, nama Rahab tercantum di ayat yang kelima. Kalau kita melihat dalam tulisan Alkitab, apalagi tentang silsilah Yesus ataupun silsilah daftar keturunan, jarang sekali kita melihat ada nama wanita yang terletak di sana. Tapi Rahab, oleh karena perbuatan spektakuler, oleh karena perbuatan luar biasa yang dilakukan, namanya tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Oke, ada sebuah kutipan ataupun sebuah tulisan daripada SDA Bible Commentary, jilid kelima halaman 278. Dikatakan dalam bahasa Inggris, whatever the case, the Rahab of Joshua 2 holds an honored place in the hall of heroes of faith. Secara ringkasnya ataupun secara saya akan memberikan translation secara bebas, terjemahan bebas. Dikatakan, walau apapun case, Rahab dari Yosua pasal yang kedua mendapat tempat terhormat di Dewan Iman Pahlawan. Jadi, sekali lagi, Rahab mengalami sebuah perkara yang luar biasa. Rahab yang dulunya daripada dilabelkan sebagai tidak berharga, menjadi sesuatu yang sangat berharga. Hasil daripada kasih karunia Tuhan, hasil daripada iman dan penurutan perintah Tuhan yang dia lakukan. From zero to hero. Inilah Rahab, from zero to hero. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita semua tidaklah lebih baik dibandingkan dengan Rahab saat dia masih berada dalam titik kosong. Di dalam Roma 3 ayat 10 dan 12, dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ya, seorang pun tidak. Tetapi dengan belajar daripada Rahab, yaitu percaya kepada Tuhan serta menuruti firman-Nya dan melakukan kebaikan dengan cara yang benar, maka kita mampu seperti Rahab mengalami from zero to hero. Roma tadi menuliskan tidak ada satu orang pun yang benar. Tidak ada satu orang pun yang berbuat baik, tetapi hasil kasih karunia Tuhan, penyertaan kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dilihat begitu baik di mata Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan letakkan terhadap diri kita masing-masing. Oke, satu kali ada seorang pemuda bernama Bob. Oke, pada saat itu dia mengunjungi tempat di mana sebuah garage, tempat di mana jualan lelong diadakan. Dan banyak jualan-jualan lelong yang dilakukan pada saat itu. Terutama sekali ada kereta, ada juga motor. Kemudian seperti biasa, Bob dia jalan dan dia melihat-lihat di sekitarnya. Dia melihat mana yang menarik untuk dia beli, kalau ada yang dia mau beli. Nah, ketika dia hendak pulang dari garage tempat jualan, matanya ini tertuju kepada satu benda yang sebagian besar tersembunyi di bawah alas meja dan juga ditutupi dengan selendang tua yang sudah lama, mungkin berhabuk. Dan ketika dia melihat-lihat, dia melihat
bentuknya jelas sekali. Bentuk sebuah motor Harley Davidson. Dan ketika dia melihat motor Harley itu tidak termasuk dalam jualan besar yang sedang berlangsung. Kemudian secara bergurau si Bob tanya kepada orang yang menjaga di situ. Dia katakan, kamu jualkan ini motor? Kemudian orang yang di situ, penjaga di situ mengangkat bahunya, dia katakan, kenapa tidak? Dia katakan, istri saya suruh saya untuk menjual motor ini. Namun terus terang, motor ini tidak pernah saya pakai sejak saya beli. Injinnya ini sudah rusak dan langsung tidak boleh hidup. Dan kalaupun kamu mau kasih hidup ini motor, ataupun kalau kamu kasih baik ini motor, duit uang yang kamu gunakan untuk kasih baik ini, kamu boleh beli sudah satu motor baru, dia bilang. Terus si Bob tengok dan dia katakan, tidak apa. Berapa harga yang kamu inginkan untuk motosikal ini? Bob coba menawarkan harga. Dan kemudian penjaga itu menjawab, saya boleh jual harga sekitar $35 kepada pembeli besi buruk. Bagaimana kalau harga itu? $35. Dan $35 kalau mungkin kita kasih convert ataupun kita kasih tukar kepada mata uang kita ringgit, sekitar 100 lebih ringgit kalau saya tidak silap. Kemudian si Bob tengok itu motor, dan ya motor itu sudah berkarat, kayak bahan berkarat. Tapi oleh karena minatnya, dia katakan, oh mungkin kalau saya kasih baik ini, saya kasih baik, dia bagus-bagus jaga, dia bagus-bagus cuci, dia kasih cat, dia kasih kilat, dia mungkin akan nampak lebih menarik. Dan mana tahu saya boleh berguna, saya kasih tengok-tengok saya punya kawan, bilang si Bob. Nah, dengan harga $35, maka rundingan jual beli pun terjadi. Si Bob bawa balik itu motor, pergi di garasinya. Oke. Kemudian dalam 1 minggu itu Bob mencoba untuk memperbaiki itu motor. Oke. Dan kita tahu mungkin part Harley Davidson ini hanya boleh ditepati daripada penjual part yang tertentu saja. Kemudian setelah dia mencoba untuk memperbaiki motor ini, dia melihat ada beberapa bagian daripada motor itu yang perlu diganti dan perlu diperbaiki. Lalu dia mengambil telepon dan dia menelepon kepada peniaga Harley Davidson. Dan dia bertanya, adakah spare part apa saja yang sesuai dengan motor ini? Kemudian peniaga Harley Davidson itu menanyakan kembali, kasih sejak saya itu nomor siri dan saya akan kasih kamu information ataupun maklumat yang kamu perlukan. Kemudian si Bob pun dia kasih itu nomor siri. Setelah dia kasih nomor siri, kemudian peniaga itu bilang, dealer itu katakan, tunggu sekejap, saya cari dulu mana yang sesuai. Dan menunggu, Bob katakan, kenapa lambat nih ya untuk dorang kasih saya information balik. Si Bob sambil menunggu di telepon. Kemudian tidak lama kemudian si Bob hampir-hampir sudah mau kasih letak itu gagang telepon. Tetapi kedengaran kembali suara dealer Harley Davidson tadi. Tapi kali ini suaranya agak sedikit aneh dan seperti berat hati, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Oke, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Kemudian dealer itu katakan, bolehkah saya telepon kamu balik nanti? Dia bilang, kasih saya kamu punya nama lengkap, kamu punya alamat, dan kamu punya nomor telepon. Oke, nomor telepon bimbit. Kemudian si Bob tanya dalam hati dia, untuk apa? Untuk apa dia minta ini nama sama alamat saya ataupun maklumat pribadi saya? Tetapi tetap juga si Bob bagi, tetap juga Bob berikan. Tapi setelah beberapa menit, si Bob jadi risau, khawatir, menyesal dengan apa yang dilakukan. Dia katakan, kenapa saya bagi information tua? Kenapa saya bagi maklumat diri saya? Macam mana kalau motor ini pernah terlibat dalam satu aksi jenayah? Bagaimana kalau motor ini sebenarnya adalah barang curian? Nah, mungkin polis sedang menuju ke sini, dia bilang. Jadi berhari-hari lamanya si Bob rasa gelisah sebab tidak ada kabar daripada dealer Harley. Kemudian sampailah pada satu hari teleponnya berdering, dan kali ini bukan dealer yang sebelum ini yang berkata-kata.
melainkan seorang eksekutif Harley. Dan dia menanyakan, "Tuan, bersediakah kamu melakukan sesuatu untuk saya?" Dan Bob mengatakan, "Mungkin boleh." Jawabnya dengan tergagap. Dia katakan, "Saya ingin kamu membuka tempat duduk motor itu dan melihat apakah ada sesuatu yang tertulis di bawahnya." Dalam kebingungan, Bob melakukan hal itu. Dia mengambil perkakasnya dan dia melakukan seperti apa yang diperintahkan. Kemudian ia kembali ke telepon. Dia katakan, "Ya, memang ada satu tulisan di sana. Dan tulisan itu diukir. Tulisan itu dikatakan menuliskan The King ataupun Sang Raja. Ada apa-apa masalahkah?" bilang si Bob dengan nada yang penuh curiga. Tapi tidak ada sautan. Kemudian eksekutif itu kembali berkata-kata, "Tuan, bos saya menawarkan motor itu $300 dan dibayar secara tunai. Macam mana? Setuju?" Mendengar hal itu, Bob tercengang, terkejut, tergamam. Dia hampir-hampir tidak dapat berkata-kata. Kemudian setelah beberapa saat dia menarik nafas dan dia katakan, "Biar saya pikir-pikir dulu," sambil letak balik handphonenya. Nah, keesokan harinya, si Bob menerima lagi sebuah telepon. Dan telepon ini datangnya daripada seorang pengacara temu bual yang luar biasa. Maksudnya bukan orang biasa-biasa, orang-orang ternama. Dia katakan, "Saya mau membeli motor Harley itu dengan harga sekitar $500. Bob terkejut. Motor yang hanya dibeli dengan harga $35 mampu mencecah kepada $500.000, setengah daripada $1.000.000. Dikatakan, "Ada apa nih? Apa yang istimewa sangat dengan motor ini?" Nah, setelah dicari tahu, ternyata tulisan Sang Raja ataupun The King yang dituliskan di bawah tempat duduk motor itu pernah menjadi milik Elvis Presley, seorang sang raja rock and roll yang begitu diminati, begitu famous, begitu populer. Nomor siri yang telah dibagikan oleh Bob daripada motor itu telah membuktikan, dan ukiran The King itu melenyapkan segala keraguan. Nilai Harley ataupun nilai motor itu tentu saja bukan pada logam ataupun juga pada alat gantinya. Dan bahkan faktanya motor lama itu tidak boleh tidak boleh dipakai pun langsung. Tetapi nilainya tidak terletak pada keindahannya. Nilainya tidak terletak dari apa ianya dibuat atau seberapa bagus tampilannya. Nilainya bersumber daripada fakta bahwa dia pernah dimiliki oleh sang raja yang pernah menyentuhnya, memandunya, bahkan memilikinya. Dan nilai yang diletakkan oleh budaya orang Amerika kepada Elvis Presley yang seolah-olah didewakan, diteruskan kepada apa yang pernah ia miliki, termasuk Harley Davidson yang dimiliki si Bob. Nah, hal apakah yang paling menentukan nilai dari diri kita? Apakah itu daripada penampilan fisik kita? Apakah itu daripada kedudukan? Atau kuasa yang kita miliki? Ataupun dinilai dari kepintaran atau kekuatan kita? Mari kita jawab itu dalam diri kita masing-masing dan kita renungkan setiap hari. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang membuatkan kita berharga dan berarti adalah bahwa saudara dan saya milik Yesus. Kita telah ditebus oleh darahnya sendiri dengan penderitaan yang besar dan harga yang begitu mahal. Kita adalah milik Yesus. Kita adalah milik the King of the Kings. Raja atas segala raja. Bagaimanapun gaya hidup kita, kita harus menyadari. Bagaimanapun berdosanya kita harus menyadari. Kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mati di kayu salib. Pengorbanan yang Yesus lakukan adalah pengorbanan yang sungguh luar biasa dan sangat tidak ternilai harganya. Yesus mati untuk saudara dan saya.
Yesus mati untuk semua umat manusia. Yesus adalah the King of the Kings. Nah, bila mana dosa memang telah membuat kita zero, tapi ingat, Yesus yang Maha Kuasa telah mengubah kita menjadi hero, sama seperti Rahab tadi. Untuk masuk dalam Hall of Fame di dunia ini, syaratnya harus populer, terkenal, dan juga termasyur. Namun untuk masuk ke dalam Hall of Heroes Faith, maka syaratnya adalah percaya kepada Allah, menurut perintahnya, dan melakukan kebaikan dengan cara yang benar, dan menjadi miliknya. Niscaya hidup kita akan seperti Rahab, yang dimana from zero to hero. Terima kasih atas pendengaran dan perhatian kita semua. Saya mengharapkan agar perkongsian firman Tuhan ini mampu menjadi kekuatan dan juga berkat kepada kalian yang mendengar pada saat ini. Tuhan memberkati, dan saya bawakan khotbah ini dalam nama Yesus. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube Pemasi Media, agar berkat Tuhan yang kalian dengarkan pada saat ini juga mampu didengarkan oleh mereka yang di luar sana. Tetap bagikan firman Tuhan, tetap menginjil sampai Yesus datang. Terima kasih. Amin dan puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Melvin yang sudah mengongsikan firman Tuhan pada Sabat ini. From zero to hero, setiap kita menjadi hero di dalam perjuangan rohani kita. Semoga apa yang kita sudah dengar dan kita tonton akan terus menjadi kekuatan rohani kita, menjadi bekalan untuk perjalanan jauh sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih, khotbah From Zero to Hero. Dan pada saat ini, saya akan mempersilakan lagu pujian yang terakhir di siaran rohani pada Sabat ini, yang akan disampaikan oleh Eldiani Debra Meliton, yang merupakan adik kepada pembicara kita pada Sabat ini. Saya mempersilakan. There is a king in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a king who brings a fire, ignites a candle, and makes things right. Your
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas rahmat kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu luar biasa Kau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami telah disudarkan bahwa memang kami sebenarnya tidak ada apa-apanya Tuhan, keji, jijik, dan penuh dengan dosa. Tapi daripada kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan secara percuma, membuatkan kami Tuhan bertukar status daripada zero kepada hero, sama seperti apa yang dialami Rahab ya Tuhan. Namun biarlah kiranya Tuhan kami menyadari akan ada sesuatu yang harus kami lakukan untuk mendapatkan status ataupun gelar itu. Kami harus lebih percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami harus menuruti firman-Mu, melakukan kebaikan dengan cara yang Engkau inginkan Tuhan, dan terlebih menjadi milik Engkau. Biarlah kiranya Tuhan kami hanya tidak percaya kepada Engkau saja. Biarlah kami juga melakukan apa yang telah kami percayakan, yang arahannya datang kepada Engkau. Tuhan kiranya memberkati setiap para pendengar dan juga penonton yang melihat melalui saluran YouTube ini. Biarlah kiranya setiap saya Tuhan, mereka dilimpahi dengan kesehatan yang baik. Kalau jangan saja Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Dan Engkau terus memberkati mereka Tuhan dari setiap aspek kehidupan mereka. Biarlah berkat-berkat itu Tuhan tercurah kepada semua kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar berkat-berkat yang kami akan terima itu tidak terhalang. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pendengaran dan kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah sampaikan doa ini. Amin. Baiklah, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih, jutaan terima kasih buat Anda semua yang sudah membantu untuk siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Juga kepada hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani siaran rohani ini. Tuhan memberkati. Kiranya ada rekaman video yang ingin didedikasikan buat siaran ini. Kecil tapak tangan, nyiru saya tadakan. Kami sedia menerima rekaman video untuk diulang siar di saluran rohani ini agar jadi berkat kepada orang lain. Saya akhiri pertemuan kita pada Sabat yang ketiga ini, dan saya akan tinggalkan Anda dengan sebuah lagu choir yang disampaikan oleh kumpulan pelayanan wanita Gereja SD Togop semasa kumpulan kebangunan rohani pada minggu ini. Sampai kita jumpa lagi Sabat depan, Sabat yang keempat. Happy Sabat, Shalom, dan jumpa lagi. Bye-bye.